Shalom saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengerti ajaran Trinitas? Kita sering nyanyi lagu hormat bagi Allah Bapa. Coba saya nyanyi ya, mudah-mudahan gak fales nih. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Yang lebih modern tulis oleh Hillsong Worship. I believe in God, our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. Kalau kita memperhatikan pengakuan iman rasuli sebenarnya 3 bagian. Ini bicara tentang Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita. Aku percaya kepada Roh Kudus. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia juga mengatakan aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Pengertian Tritunggal itu apa? Secara sederhana seperti ini, saudara, pengertian Tritunggal. God is 3 persons. Allah adalah 3 pribadi. Each person is fully God. Setiap pribadi adalah benar-benar Allah. There is one God. Hanya ada satu Allah saja. Dan ini menjadi pergumulan, menjadi tantangan tentang pengajaran ini. Pengajaran Tritunggal selalu dipertanyakan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 bukannya 3, tapi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga ada seorang pemikir Muslim, Sabir Ahmad Usmani, mengatakan, how can God be 1 and 3 at the same time? It is absurd. Ini menggelikan, rationally impossible. Secara rasional ini suatu yang mustahil and mathematically wrong. Saudara, saya buka lagi di internet. Saya lihat saudara dalam beberapa konten YouTube dan membahas tentang Trinitas. Bahkan ada yang seperti kayak mengejek saudara, mengatakan teologi mojek untuk ketuhanan Trinitas. Pertanyaannya saudara, apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen menyembah 3 Allah? Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab jelas mengatakan kita tidak menyembah 3 Allah, karena yang kita percaya adalah Allah yang esa. Dari Ulangan 4:35, Ulangan 4:39, Ulangan 6 ayat yang keempat, sampai dengan Perjanjian Baru, sampai dengan Yudas ayat yang ke-25, itu jelas mengatakan saudara, kita menyembah Allah yang esa. Kita percaya Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Disimpulkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kalau kita baca dalam Alkitab lagi baik-baik saudara, kita menemukan bahwa ketiga pribadi disebut sebagai Allah. Bapa dalam 1 Petrus 1 yang kedua disebut sebagai Bapa Allah. Anak disebut sebagai Allah. Roh Kudus dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga disebut sebagai Allah. Saudara, ketiga pribadi memiliki sifat hakikat ilahi. Keberadaan dirinya, kekalannya, kemahadiran, kemahatauannya, maha kuasa, kebenaran, kekudusan, dan hikmatnya terus digambarkan sebagai hikmat ilahi. Saudara, jadi bagaimana kita dapat memahami dan memiliki keyakinan tentang ajaran Tritunggal ini? Saya dulu saudara berpikir memahami ajaran Tritunggal seperti seorang pria yang di rumah dia sebagai ayah karena dia punya anak. Ketika di jalanan dia mau mobil, dia seperti seorang supir. Ketika dia kerja di kantor, dia seperti seorang pegawai. Ternyata ini ilustrasi yang tidak tepat. Ini ajaran yang disebut dengan ajaran modalisme, yang mengatakan Allah itu sometimes menjadi Roh Kudus, kadang-kadang menjadi Bapa, kadang-kadang menjadi anak. Ini ajaran dari seorang yang namanya Sabellius, sehingga ajarannya disebut dengan Sabellianisme, yang memahami Trinitas dengan konsep Allah yang esa, yang bermanifestasi menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi seolah-olah Allah itu punya 3 mode, sehingga ajarannya menganggap yang mati di kayu salib itu bukan Yesus Kristus tapi Bapa sendiri. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Dan memang dapat dibedakan. Ketika orang dibaptis dalam formula, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Kita baca dalam Lukas 3:22. Dalam Yohanes 15:26 jelas dikatakan saudara, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda. Jadi kalau kita menggambarkan seperti tadi saudara, seorang ayah ya di rumah, di jalanan setir mobil jadi seorang supir, ya di kantor jadi pegawai, ya pribadinya satu. Nah tidak demikian saudara, ajaran Tritunggal mengatakan kita memiliki Allah yang esa tapi dalam 3 pribadi. Jadi gambarannya ini yang paling tepat saudara. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Ini sebuah misteri. Wayne Grudem, seorang pemikir, seorang teolog saudara, yang sudah tulis banyak buku tentang ajaran Kristen, menyimpulkan dengan tepat. In one sense, the doctrine of the Trinity is a mystery that we will never understand fully. Kita tidak memahaminya dengan sempurna, dengan lengkap. Tidak bisa saudara. Seorang pemikir Kristen yang terkenal, Bapak Gereja Agustinus, ketika dia mengumuli tentang Trinitas, konon katanya 30 tahun. Selama 30 tahun dia mencoba memahami ajaran Trinitas. Bayangkan 30 tahun saudara. Tetapi satu kali ketika dia jalan di pinggir pantai, dia melihat ada seorang anak yang berusaha memindahkan air laut yang begitu luas ke dalam lubang kecil yang dibuatnya. Dia mengatakan kepada anak ini, "Nak, tidak mungkin nak, kamu bisa menghabiskan air laut yang begitu luas ke lubang kamu yang kecil itu. Dengan memakai yang namanya seashell itu, dengan kerang laut." Dia coba memindahkan air laut ya ke dalam lubang kecil, dan anak ini berusaha keras, berusaha memindahkan, tapi air lautnya tidak habis-habis. Dia mengatakan pada anak ini, "Nak, tidak mungkin, tidak bisa." Saudara, ketika dia mengatakan demikian, sepertinya dapat pencerahan. Konon katanya anak ini sebenarnya seorang malaikat. Ini ceritanya saudara ya. Dan menjelaskan begini kira-kira gambarannya. Lubang kecil itu adalah otak kamu, kata Tuhan. Dan air laut, samudera yang begitu luas, itulah diriku. Dan tidak mungkin kamu bisa memahamiku yang begitu besar, yang begitu agung. Saudara, Agustinus punya kesimpulan dengan berkata, jika Anda memahaminya, maka itu pasti bukan Allah. Sit comprehendis non as Deus. Saudara, saya mau mengatakan demikian. Ini dia statement pentingnya. Dengan otak kita yang sedemikian terbatas ini, tidak mungkin, impossible, mustahil. Bahasa Jepangnya tak ada itu. Bahasa Indianya nihjemerekete. Tidak mungkin dapat memahami Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia. Allah juga tidak dapat dianalogikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena Allah bukan berasal dari dunia, dan Allah sudah ada sejak semula, sebelum semuanya ada. Jadi dengan kata lain saudara, kalau saudara berkata, "Pak, saya tidak bisa menerima dengan logika. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 tapi 1. 1 tambah 1 tambah 1 tapi 1. Saudara, saya suka bertanya kepada jemaat, mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti? Saya suka menjelaskan ilustrasi ini saudara. Ya, ilustrasi yang baik. Kalau orang belum pernah makan tempe, teman saya di Amerika saudara, ketika saya kuliah, itu pendeta dari Afrika. Ketika ngomong soal makanan, saya jelasin tentang tempe. Dan ternyata saudara, saya coba jelaskan tentang tempe, dia nggak ngerti-ngerti tentang tempe. Tempe bahasa Inggrisnya cempe ya, cempe. Tetapi saudara, saya berkata sama teman saya, one day if you visit Indonesia, I serve you cempe and pete. Suatu hari kalau kamu datang ke Indonesia, saya akan ya kasih tempe dan pete. Kalau benar-benar teman saya ini saudara datang ke Indonesia dan saya kasih makan tempe, saya kasih perlihatkan tempe, saya coba reminding, dulu saya pernah jelasin tempe dan sekarang di depannya ada tempe, dia pasti akan berkata, "Oh, I see." Oh-nya itu saudara melampaui akalnya dia. Jadi ketika dia berkata, "Oh," ya, itu berarti saudara
ketika dulu saya jelasin tentang tempe, dia tidak bisa mengerti. Ya, kalau saya menjelaskan tempe kepada seorang orang tidak mengerti, bukan berarti tempenya tidak ada. Demikian juga saudara, ketika Alkitab menyatakan kita memiliki Allah yang esa, tetapi 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, saudara sulit memahaminya. Tetapi saudara, saya jamin ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan, maka segala hal yang mungkin buat kita tidak mengerti, semua jadi jelas. Makanya saya suka sedikit bikin joke. Kalau orang sampai di sorga, kata pertama yang diucapkan adalah haleluya. Tapi yang kedua adalah, oh, banyak hal di dunia ini saudara, kejadian dalam hidup kita. Kita tidak dapat memahaminya. Banyak orang suka bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya sakit, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya mengalami ini. Saya jawab, saya tidak bisa menjelaskannya. Karena kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidup kita memiliki keterbatasan dalam memahaminya. Tapi satu hal saudara, kita pasti akan mengalami perkara yang luar biasa. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik, yang menjadi penyelamat dalam hidup kita. Itu juga saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oh, alangkah dalamnya kan hikmat dan pengetahuan Allah. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Rasul Paulus seorang pemikir, ya teolog yang luar biasa dalam pemikirannya. Tapi ketika dia melihat karya Tuhan, khususnya dalam surat Roma tentang kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam salib Yesus Kristus, dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan. Ayub berkata, sesungguhnya hal itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. How great is God beyond our understanding. Saudara-saudara, ini yang sekali lagi semua katakan, Allah Tritunggal bukan untuk dimengerti oleh akal manusia yang sangat terbatas itu, tapi untuk diyakini, untuk menerima kebenaran bahwa Allah Bapa mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh karya Allah Roh Kudus kita diinsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman, sehingga kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal dari Allah. Saya sangat setuju dengan kesimpulan J. Packer. The Trinity is the basis of the gospel. The gospel is the declarations of the Trinity in action. Tanpa Allah Tritunggal, manusia tidak bisa diselamatkan. Karena Allah Bapa merancangkan keselamatan buat kita. Allah Anak Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan Allah Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan menjadi penjamin keselamatan kita. Terpuji Allah Tritunggal untuk selama-lamanya. Amin.